Dipandang sebagai pembaca kreatif yang berkat tanggapannya sekaligus menjadi pencipta teks. Disitulah terjadinya transformasi teks. Suatu teks dibaca, dipahami, dan ditafsirkan. Hasil pembacaan, pemahaman dan penafsiran itu diwujudkan menjadi teks baru, entah sama, entah berlainan bahasa, jenis dan fungsinya. TO 1988 banding 266-274 Wiryamartana 1990 banding 10. Dalam transformasi teks itu dapatlah dikenali tanggapan penciptanya atas teks yang dibacanya terdahulu. Dengan demikian dalam penelitian yang berpusat pada teks, pembaca bukanlah pembaca aktual, seperti dalam penelitian resepsi yang bersifat eksperimental, melainkan pembaca yang ada di balik teks yang diciptakannya. TO 1988 banding 208-210 Wiryamartana 1990 banding 10. Karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengamatan itu terlibatlah peranan peneliti sebagai pembaca dan penafsir teks. Dalam rangka resepsi sastra, peneliti merupakan mata terakhir dalam rantai sejarah yang ikut dalam proses penilaian. Selaku pembaca TO 1988 banding 200 Wiryamartana 1990 banding 10. Genealogi adalah garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga sedara, melacak kedudukan nenek moyang melalui kerangka genealogis dipandang sangat penting dalam budaya Jawa. Naratif yang berupa genealogi dapat membantu melegitimasi kekuasaan seorang raja. Jika dipahami dari sudut kekerabatan, maka genealogi sebenarnya merupakan perwujudan dari penelusuran garis nenek moyang, yang mempunyai peran penting dalam tradisi kehidupan. Ritual orang Jawa, dengan penelusuran nenek moyang, maka akan diperoleh kedamaian hidup dan kesejahteraan darinya, karena nenek moyang memberi perlindungan kepada keturunannya. Keberadaan nenek moyang melengkapi dan juga memperlihatkan kekuasaan raja, sehingga boleh dikatakan bahwa nenek moyang menjadi pasangan raja. Pasangan raja dan nenek moyang sebenarnya menunjukkan keadaan yang tersembunyi dari terpusatnya kekuasaan. Pandangan yang ideal tentang kekuatan sebagai potensi, memandang bahwa pemusatan yang dimanifestasikan dalam hierarki individu-individu yang disatukan secara sengaja, memperlihatkan kepatuhannya pada raja yang menjadi pelindung KLR dalam Widya Seputra 2001 banding 49-50. D. Metode penelitian. Metode adalah suatu jalan peneliti untuk membuktikan dugaan seorang peneliti atas asumsi-asumsi yang timbul dalam pikirannya selama peneliti mengadakan suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah 1. Metode kepustakaan, 2. Pengumpulan data, bahan-bahan penelitian, 3. Menentukan metode analisis yaitu analisis struktural, resepsi dan genealogi. Adapun ketiga metode penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Metode kepustakaan. Metode kepustakaan digunakan untuk mencari dan menentukan bahan-bahan penelitian. Dalam hal ini pemanfaatan berbagai katalog diperlukan. Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Dharmasarana. 12. Bait Katalog Susunan Nancy K. Florida, 1981, Nicolaus Girardet, 1983. Behren, 1989, untuk menjadi panduan di dalam pencarian bahan-bahan utama penelitian. Dari petunjuk ketiga katalog di atas, maka pencarian bahan penelitian dilakukan ke berbagai perpustakaan, di antaranya ke Perpustakaan Museum Sana Budaya, Yogyakarta, Perpustakaan Pura Pakualaman, Yogyakarta, Perpustakaan Museum Radia Pustaka, Surakarta, Perpustakaan Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran, Surakarta. 2. Pengumpulan data, bahan-bahan penelitian. Bahan-bahan penelitian yang sudah diketahui di mana bahan tersebut disimpan kemudian difotokopi. Akan tetapi bahan-bahan penelitian yang tidak dapat difotokopi karena dikhawatirkan akan menjadi rusak maka ditranskripsi. Bahan penelitian yang sudah ditranskripsi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Langkah berikutnya adalah diinterpretasikan makna dari teks-teks tersebut. 3. Menentukan metode analisis yaitu analisis struktural, resepsi, dan genealogi. Dalam analisis struktural karya sastra dipandang sebagai keseluruhan yang bulat, yang bagian-bagiannya saling bergantungan, dan saling berhubungan.
Itu menimbulkan makna. Analisisnya akan mencerminkan kebulatan karya sastra. Karya sastra sendiri bukanlah merupakan hasil penambahan atau pemupukan unsur-unsur, melainkan hasil dari faktor-faktor yang merupakan unsur-unsur pembentuk struktur karya sastra yang menyusun bahan menjadi sebuah keseluruhan atau kebulatan. Analisis struktural akan memperlihatkan bagian sebagai bagian dan memperlihatkan pengertian keseluruhan sebagai keseluruhan. Pengertian keseluruhan di sini bukannya pengertian keseluruhan yang tak teranalisis seperti dikemukakan oleh Arif Budiman dan Gunawan Muhammad, yang mendasarkan diri pada metode Ganzeit Farouk, 1982 banding 2. Melainkan pengertian keseluruhan yang teranalisis seperti yang dikatakan oleh Redfield. Keseluruhan yang teranalisis itu merupakan keseluruhan baru yang diketemukan dari keseluruhan yang tak teranalisis. Setelah analisis struktural dilakukan kemudian dilanjutkan dengan analisis resepsi. Dalam teori resepsi sastra, sebuah teks dipandang memiliki sifat terbuka untuk perubahan berkat pembacaan dan penafsiran dari pihak pembaca. Dalam rangka resepsi atau sambutan pembaca, maka perubahan teks itu dapat dilihat dari berbagai bentuk, khususnya dalam penyalinan, penyaduran, dan penerjemahan. Theo, 1988 banding 214, Wiryamartana, 1990 banding 10. Dalam penelitian yang mengarah pada resepsi sastra, maka penyalinan, penyaduran, dapat dipandang sebagai pembaca kreatif yang berkat tanggapannya sekaligus menjadi pencipta teks. Disitulah terjadinya transformasi teks. Dalam transformasi teks itu dapatlah dikenali tanggapan penciptanya atas teks yang dibacanya terdahulu. Setelah analisis resepsi dilakukan, kemudian diteruskan analisis genealogi. Hal ini dilakukan karena teks Serat Dharmasarana banyak mengandung unsur-unsur silsilah genealogi. Adapun pengertian genealogi, seperti telah dikemukakan di atas, adalah garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga sedara. Melacak kedudukan nenek moyang melalui kerangka genealogis dipandang sangat penting dalam budaya Jawa. Naratif yang berupa genealogi dapat membantu melegitimasi kekuasaan seorang raja. Jika dipahami dari sudut kekerabatan, maka genealogi sebenarnya merupakan perwujudan dari nenek moyang yang mempunyai peran penting dalam tradisi kehidupan ritual orang Jawa. Nenek moyang maka akan diperoleh kedamaian hidup dan kesejahteraan darinya, karena nenek moyang memberi perlindungan kepada keturunannya. Keberadaan nenek moyang melengkapi dan juga memperlihatkan kekuasaan raja, sehingga boleh dikatakan bahwa nenek moyang menjadi pasangan raja. Pasangan raja dan nenek moyang sebenarnya menunjukkan keadaan yang tersembunyi dari terpusatnya kekuasaan. Pandangan yang ideal tentang kekuatan sebagai potensi memandang bahwa pemusatan yang dimanifestasikan dalam hierarki individu-individu yang disatukan secara sengaja memperlihatkan kepatuhannya pada raja yang menjadi pelindung. Dari berbagai metode yang diterapkan, diharapkan makna Serat Dharmasarana secara optimal dapat direbut. Tinjauan umum dalam Serat Pustaka Raja, karya R. Ranggawarsita. Serat Pustaka Raja adalah mahakarya pujangga R. Ranggawarsita, yang menceritakan, mengungkapkan hampir segala sisi kehidupan manusia, baik religi, mitologi, legenda, simbolisme, hagiografi, mimpi, cinta, karma, perebutan, kekuasaan, ilham, hukum, tata pemerintahan negara, filsafat, adat istiadat, sosial, kemasyarakatan, strategi perang, ajaran pemimpin negara dan abdi negara, dan lain sebagainya. Namun pembicaraan dalam bab ini hanya akan dibatasi mengenai 1. Pengertian Pustaka Raja dan konstruksi teksnya. 2. Pengertian Wayang Madya, relasi dan konstruksi teksnya. 3. Lakon-lakon dalam pertunjukan wayang Madya. 4. Persamaan beberapa tokoh dalam teks-teks wayang Madya dengan raja-raja Jawa. 5. Mitologi pengging di balik penamaan pujangga-pujangga. Imajinasi. Adapun kelima subbab di atas dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Pengertian Pustaka Raja dan konstruksi teksnya. Pujangga Besar R. Ranggawarsita mencipta sekitar 70 buah karya yang mencakup berbagai bidang, baik filsafat, babat, jangka, primbon, sejarah, silsilah, pendidikan, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan bahasa, perkamusan, pedalangan, maupun karawitan. Di antara sejumlah karyanya itu, ada 4 buah karyanya yang terbaik,
yakni, Serat Pustaka Raja, Serat Aji Pamasa, Serat Witaradia, dan Serat Cemporet Daru Suprapta, 1981. Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai Serat Pustaka Raja, sebuah karya Pujangga Ranggawarsita yang paling terkemuka. Serat Pustaka Raja dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Serat Pustaka Raja Purwa yang menceritakan kejadian masa 800 tahun Saka 1 sampai 800 Saka atau tahun 6123 sebelum Masehi sampai 5323 sebelum Masehi. Dalam masa ini yang diceritakan adalah Wayang Purwa. 2. Serat Pustaka Raja Puwara yang menceritakan kejadian selama 600 tahun, yaitu antara tahun Saka 800-1400 Saka 5523-4723 SM. Dalam masa ini yang diceritakan lakon-lakon sesudah Wayang Purwa sampai dengan Prabu Brawijaya keempat di Majapahit. Adapun yang menceritakan Serat Pustaka Raja Purwa ialah Prabu Sri Batara Jayabaya, yaitu pada waktu Sang Hyang Narada bersama Batara Panyarikan turun ke Mamenang untuk menceritakan semua peristiwa di bumi Jawa. Adapun pencipta Serat Pustaka Raja Puwara adalah Prabu Brawijaya V. Baik Serat Pustaka Raja Purwa maupun Serat Pustaka Raja Puwara masih dibagi ke dalam kelompok besar dan masing-masing kelompok besar tersebut terdiri atas kitab-kitab yang saling berkelanjutan. Adapun gambaran perincian Serat Pustaka Raja Purwa dan Serat Pustaka Raja Puwara dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Serat Pustaka Raja Purwa dapat dibagi menjadi 8 kelompok besar, yaitu 1. Serat Mahaparwa. Serat Mahaparwa menceritakan kejadian antara tahun Saka Surya Sangkala 1-100 atau tahun 1-103 Candra Sangkala. Serat Mahaparwa tersebut dibagi menjadi 2 serat kitab, yaitu A. Serat Purwapada. Cerita dalam Serat Purwapada dimulai dari Empu Sangkala Aji Saka. Cerita selanjutnya adalah mengenai manusia pertama yang mendiami Pulau Jawa sebagai cikal bakal. Sebelum peristiwa tersebut ada pula Kepula Jawa, yaitu Sang Hyang Siwah dan para dewa. Mereka melihat sebuah pulau panjang yang penuh tanaman jawawut. Karena itu pulau tersebut dinamakan Jawa. Serat Purwapada ditulis oleh Empu Satya di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 851 atau terhitung tahun Candra Sangkala 877 atau 5246 SM. B. Serat Sabaloka. Cerita dalam Serat Sabaloka menceritakan tentang cucu-cucu penghuni Pulau Jawa sampai adanya wabah kematian yang kemudian sirna oleh kekuasaan para dewa. Serat Sabaloka disusun oleh Empu Soda di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 851 atau terhitung tahun Candra Sangkala 877 atau 5246 SM. 2. Serat Mahadewa. Serat Mahadewa menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala 101-200 atau tahun Candra Sangkala 104-206 atau 5999-5917 SM. Serat Mahadewa dibagi menjadi 2 serat, yaitu A. Serat Dewa Buddha. Cerita dalam Serat Dewa Buddha dimulai dari Sang Hyang Siwa. Fahami kata Buddha di sini bukan berarti Yang Mulia Siddhartha Gautama dari India, pencetus ajaran Buddha di India, menjadi raja pertama di Pulau Jawa di daerah Medang Kamulan dengan gelar Sri Paduka Maharaja Dewa Buddha sampai pindah ke Gunung Mahendra, Lawu. Di sana Baginda memberikan pengadilan kepada semua manusia maupun hewan. Serat Dewa Buddha ditulis oleh Empu Padma di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 851 3272 SM atau terhitung tahun Candra Sangkala 877 5246 SM. B. Serat Dewa Raja. Cerita dalam Serat Dewa Raja dimulai dari Raja-Raja Putra Sang Hyang Guru, Brahma, Wisnu dan Indra sampai Mukswanya. Serat Dewa Raja disusun oleh Empu Sahasra di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 851 atau terhitung tahun Candra Sangkala 877 atau 5246 sebelum Masehi. 3. Serat Maharesi. Serat Maharesi menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala 201 sampai 300 atau 5922 sampai 5823 sebelum Masehi, atau tahun Candra Sangkala 207 sampai 309 atau 5916-5814 sebelum Masehi. Serat Maharesi dibagi menjadi 2 serat.
yaitu A. Serat Resikala. Cerita dalam Serat Resikala dimulai sewaktu Sang Hyang Siwa menjadi raja di Medan Siwanda dengan gelar Sri Maharaja Baya, sampai dengan cerita Batara Kala berada di Medan Kamulan dengan gelar Sri Maharaja Brawa. Serat Resikala disusun oleh Empu Bahu Bajra di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 851 atau terhitung tahun Candra Sangkala 877. 5246 SM. B. Serat Buddha Kresna. Cerita dalam Serat Buddha Kresna dimulai dari Sang Hyang Wisnu di Medan Kamulan yang kemudian berganti Purwacarita dengan gelar Sri Maharaja Buddha Kresna sampai dengan cerita Sang Hyang Rudra di Gilingaya atau Gilingwesi dengan gelar Maharaja Dewasa. Serat Buddha Kresna disusun oleh Empu Kundala di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 852 atau terhitung tahun Candra Sangkala 878.5245 Sem. 4. Serat Maharaja. Serat Maharaja menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala 301 sampai 400 atau tahun Candra Sangkala 310 sampai 412. 6813-5711 SM. Serat Maharaja dibagi menjadi 4 serat yaitu A. Serat Raja Kanwa. Cerita dalam Serat Raja Kanwa dimulai dari Sang Nata Prabu Ukukuhan di Purwacarita dengan gelar Sang Maharaja Kanwa sampai dengan adiknya menjadi raja juga di Gilingwesi bergelar Prabu Hiranya Rudra atau Prabu Heryana Rudra. Serat Raja Kanwa disusun oleh Empu Wisaka di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 852 atau terhitung tahun Candra Sangkala 878 atau 5245 sebelum Masehi. B. Serat Palindria. Cerita dalam Serat Palindria dimulai dari Sang Nata Bagawan Purahaspati dengan gelar Prabu Palindria sampai dengan cerita Prabu Sitawaka di Gilingwesi. Serat Palindria disusun oleh Empu Sunda di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 852 atau terhitung tahun Candra Sangkala 878 atau 5245 sebelum Masehi. C. Serat Silacala. Cerita dalam Serat Silacala adalah tentang Prabu Silacala di Gilingwesi dengan gelar Prabu Watu Gunung yang kemudian kawin dengan ibunya sendiri. Serat Silacala disusun oleh Empu Artati di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 852 atau terhitung tahun Candra Sangkala 878 atau 5245 sebelum Masehi. D. Serat Sumanantaka. Cerita dalam Serat Sumanantaka adalah tentang Sang Hyang Wisnu sewaktu menjadi pandita sampai menaklukkan Prabu Watu Gunung. Serat Sumanantaka disusun oleh Empu Monaguna di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 852 atau terhitung tahun Candra Sangkala 878 atau 5245 sebelum Masehi. Akan tetapi ketika penyusunan Serat Sumanantaka tersebut belum selesai, Empu Monaguna wafat karena tenggelam dalam air bah sehingga pengubahannya diselesaikan oleh Empu Yogiswara di Mamenang. 5. Serat Maharata. Serat Maharata menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala 401 sampai 500 atau tahun Candra Sangkala 413 sampai 515 atau 57105608 sebelum Masehi. Serat Maharata dibagi menjadi 5 cerita kejadian, yaitu A. Serat Diitayana. Cerita dalam Serat Diitayana adalah tentang Sang Hyang Brahma dengan Sang Hyang Wisnu menggantikan kedudukan Prabu Watu Gunung dengan gelar Prabu Brahmana Raja dan Prabu Wisnupati sampai dengan keduanya menyerahkan kekuasaannya kepada putra-putranya. Serat Diitayana disusun oleh Empu Raganata di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879 atau 5244 sebelum Masehi. B. Serat Tritarata. Cerita dalam Serat Tritarata adalah mengenai 3 kerajaan yaitu Gilingwesi, Purwacarita dan Wirata, sampai tahta kerajaan diserahkan kepada putra-putranya. Serat Tritarata disusun oleh Empu Saloka di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879 atau 5245 sebelum Masehi. C. Serat Sindula. Cerita dalam Serat Sindula adalah mengenai putra Prabu Watu Gunung di Medang Kamulan dengan gelar Prabu Maharaja Sindula sampai dengan kerajaan yang diperintah oleh putranya dengan gelar Prabu Cingkaradewa. Serat Sindula disusun oleh Empu Sadara di Mamenang
pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5245 sebelum Masehi. D. Serat Rukmawati. Cerita dalam Serat Rukmawati adalah mengenai Dewi Rukmawati, putri Sang Hyang Anantaboga di dalam meramal dan menolong dengan sarana persyaratannya kepada siapa saja yang meminta pertolongan kepadanya. Serat Rukmawati disusun oleh Empu Sindura di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5245 sebelum Masehi. E. Serat Sri Sadana. Cerita dalam Serat Sri Sadana adalah mengenai putra Sri Maharaja Punggung di Purwacarita yang bernama Dewi Sri dan Raden Sadana, sampai dengan muksanya menjadi bidadara-bidadari. Serat Sri Sadana disusun oleh Empu Kalangwan di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5245 sebelum Masehi. 6. Serat Mahatantra. Serat Mahatantra menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala 501 sampai 600 atau tahun Candra Sangkala 516 sampai 618, atau 5607-5505 sebelum Masehi. Serat Mahatantra dibagi menjadi 5 cerita kejadian, yaitu: A. Serat Sri Kala. Cerita dalam Serat Sri Kala adalah mengenai Prabu Sri Kala di Purwacarita sewaktu menaklukkan Prabu Parikenan di Gilingwesi hingga gugur sampai dengan Prabu Sri Kala ditaklukkan kembali oleh kerajaan Wirata. Serat Sri Kala disusun oleh Empu Baradi di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. B. Serat Raja Watara. Cerita dalam Serat Raja Watara adalah mengenai para raja yang memerintah di kerajaan Wirata mulai dari Prabu Basupati, Basuketi, sampai dengan pemerintahan Prabu Basukeswara. Serat Raja Watara disusun oleh Empu Tatakasandi di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. C. Serat Cita Kaprawa. Cerita dalam Serat Cita Kaprawa adalah mengenai Resi Manumayasa di Martawu sampai Muksa. Serat Cita Kaprawa disusun oleh Empu Jangga II di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. D. Serat Aryawanda. Cerita dalam Serat Aryawanda adalah mengenai adik Prabu Basuketi, yang bernama Prabu Basuketu, menggantikan kedudukan kakaknya di kerajaan Wirata sampai dengan Prabu Basuketi pulang dari pertapaan. Serat Aryawanda disusun oleh Empu Panuluh di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. E. Serat Parapatra. Cerita dalam Serat Parapatra adalah mengenai Bagawan Palasara meminta pada dewa untuk mengetahui siapa yang menurunkannya, sampai dengan penggubahannya atas Serat Jitapsara dan Serat Jitsaka. Serat Parapatra disusun oleh Empu Yogiswara di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. 7. Serat Mahaputra. Serat Mahaputra menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala 601 sampai 700 atau tahun Candra Sangkala 617 sampai 721 atau 5506-5402 sebelum Masehi, yang dibagi menjadi 8 cerita kejadian, yaitu: A. Serat Mahandia Purwa. Cerita dalam Serat Mahandia Purwa adalah mengenai Bagawan Palasara bertemu dengan Dewi Matswaganda, Durgandini. Kemudian Bagawan Palasara menjadi raja di Astina dengan gelar Prabu Dwipakeswara, sampai cerita Resi Santanu menjadi penasehatnya. Serat Mahandia Purwa disusun oleh Empu Tapawangkeng di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. B. Serat Sukti Nawiyasa. Cerita dalam Serat Sukti Nawiyasa adalah mengenai Prabu Sri Kresnadwipayana memerintah kerajaan Astina sampai ia bertapa di Saptarengga dengan gelar Resi Abiyasa. Serat Sukti Nawiyasa disusun oleh Empu Widayaka di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau
terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. C. Serat Dharmasagara. Cerita dalam Serat Dharmasagara adalah mengenai Prabu Pandu. Dewanata menjadi raja di kerajaan Astina sampai kawin dengan Dewi Kunti. Serat Dharmasagara disusun oleh Empu Wira di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. D. Serat Gorawangsa. Cerita dalam Serat Gorawangsa adalah mengenai Dewi Mahira istri Prabu Basudewa di Mandura bermain asmara dengan Prabu Gorawangsa, dan melahirkan anak bernama Arya Kangsa sampai kemudian Kangsa menjadi anak angkat Raden Ugrasena. Serat Gorawangsa disusun oleh Empu Barandang di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. E. Serat Kumbayana. Cerita dalam Serat Kumbayana adalah mengenai Bambang Kumbayana dari atas angin sampai menjadi Dang Hyang Durna di kerajaan Astina. Serat Kumbayana disusun oleh Empu Braradia di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. F. Serat Wanda Laksana. Cerita dalam Serat Wanda Laksana adalah mengenai lahirnya Bima Bungkus, sampai dengan ruwatnya. Serat Wanda Laksana disusun oleh Empu Ragarunting di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. G. Serat Dharma Mukta. Cerita dalam Serat Dharma Mukta adalah mengenai perkawinan Arya Widura, Arya Rukma dan Arya Ugrasena. Serat Dharma Mukta disusun oleh Empu Mayangga di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. H. Serat Dreta Nagara. Cerita dalam Serat Dreta Nagara adalah mengenai pengangkatan Prabu Drestarastra mewakili Pandawa menjadi raja di kerajaan Astina sampai Prabu Drestarastra menyerahkan kekuasaannya kepada putra-putranya. Serat Dreta Nagara disusun oleh Empu Wijatmaka di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. 8. Serat Mahadharma. Serat Mahadharma menceritakan kejadian antara tahun Surya Sangkala 701 sampai 800 atau tahun Candra Sangkala 722 sampai 824, atau 5401-5299 sebelum Masehi. Serat Mahadharma dibagi menjadi 8 cerita kejadian, yaitu A. Serat Kuramaka. Cerita dalam Serat Kuramaka adalah mengenai Prabu Suyudana menjadi raja di kerajaan Astina sampai alap-alapan Dursilawati kehilangan Dursilawati. Serat Kuramaka disusun oleh Empu Muiwa di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. B. Serat Smaradahana. Cerita dalam Serat Smaradahana adalah mengenai Balai Sigalagala sampai Pandawa mengabdi ke kerajaan Wirata. Serat Smaradahana disusun oleh Empu Salukat di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. Akan tetapi karena Empu Salukat kemudian wafat, kemudian dilanjutkan oleh Empu Kamajaya di Mamenang. Tetapi karena beliau pun juga wafat, akhirnya dilanjutkan oleh Empu Jangga 2 di Mamenang. C. Serat Ambaralaya. Cerita dalam Serat Ambaralaya adalah mengenai Kartawiyoga. Maling sampai Kakrasana dinobatkan menjadi raja di Mandura dengan nama Prabu Baladewa. Serat Ambaralaya disusun oleh Empu Purusadaka di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi. D. Serat Krida Kresna. Cerita dalam Serat Krida Kresna adalah mengenai perkawinan Narayana dengan Dewi Jembawati. Serat Krida Kresna disusun oleh Empu Jaruyawa di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi.
Serat Kunjana Karna. Cerita dalam Serat Kunjana Karna adalah mengenai Prabu Karna. Menjadi raja di Ngawangga menggantikan Prabu Kunjana Karna, anak Bagawan Stunakarna Raja Pandita Raksasa yang bertukar, Parji, dengan Dewi Srikandi. Serat tersebut juga menceritakan Prabu Yudhistira kawin dengan Dewi Drupadi putri Prabu Drupada di Pancalaradia. Serat Kunjana Karna disusun oleh Empu Mudra di Mamenang pada tahun Surya Sangkala 853 atau terhitung tahun Candra Sangkala 879, atau 5244 sebelum Masehi.